Selamat pagi sahabat tani dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di channel Sarjana Desa. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membuat video ya. Ini terkait dengan penanaman kedelai. Ini jenisnya adalah Anjasmara. Ini sudah cukup terkenal. Ini merupakan bantuan ya dari Dinas Pertanian. Ini adalah salah satu contoh yang sudah ditanam. Penanamannya sangat bagus ya. Di sini sangat rapi ini karena ketika penanaman ini di benang ya, seperti itu, digaris menggunakan benang ketika kita membuat lubang tanam dengan jarak di sini perseginya itu adalah sini dari tanaman satu dan satunya itu 25, sininya juga 25 cm atau 25 cm persegi begitu ya, masing pojok-pojoknya. Nah, tidak kalah pentingnya di sini perlu dibuatkan parit kecil ya atau got. Ini fungsinya adalah untuk mengantisipasi jika nanti ada air yang mengalir ya, itu baik dari hujan maupun dari pengairan dari sebelah kita atau tetangga kita. Karena di sini itu sistem pengairannya itu tidak bareng ya, atau sesuka hati sendiri, karena kalau mengandalkan dari sumber air dari sungai, pengairan itu tidak mencukupi ya, sehingga biasanya kita mengandalkan dari sumur yang ada di sawah dengan dipompa menggunakan diesel. Nah, got itu sebaiknya dibuat 3 ya, di pinggir-pinggir dan juga yang ada di tengah. Ya, seperti ini ada air mengalir, walaupun di sini belum butuh pengairan, namun karena ada got jadi aman ya, karena kedelai itu termasuk tanaman palawija yang tidak suka atau tidak bagus ketika dia banyak air, sehingga harus di got cukup dalam ya. Ini salah satu contohnya, gotnya kurang lebih 30 cm ini, sehingga nanti walaupun ada air tidak sampai ada akar tanaman kedelai seperti itu. Ini kurang lebih penanamnya ini 500 meter persegi ya. Ini salah satu contohnya. Gotnya di sini juga bagus ya, kecil saja seperti itu, untuk mengantisipasi dari yang sebelah sini. Kalau yang tadi yang di sebelah sana, seperti itu sahabat tani. Nah, selanjutnya kapan kedelai itu sebaiknya mulai untuk diairi untuk yang pertama kali, itu bisa kita lihat ya pada daun yang pertama ya, atau dari pra daun yang pertama ketika kedelai itu mulai berdaun ya. Ini adalah seperti ini. Ini adalah 2 daun pertama. Ini ketika ininya sudah menguning atau lepas ya, lepas dari batang di sini, ini sudah bisa untuk diairi untuk yang pertama kalinya. Nah, kenapa ketika kita mengairi sebelum itu menguning atau lepas, itu nanti tidak akan tumbuh dengan bagus ya kedelai itu ya, karena sebaiknya kedelai itu memang diairi pertama kali ketika daun pertama itu, atau yang sering disebut dengan istilah Jawanya itu adalah kapalan. Jadi ketika kapalan
itu sudah mulai menguning atau lepas dari batangnya, itu sudah bisa untuk dilakukan pengairan ya, dan pemupukan untuk yang pertama kali ya. Karena memang kedelai itu juga memang pupuk biasanya juga hanya 1 kali. Biasanya tanaman seperti ini sudah berumur 1 bulan ya. Kondisinya seperti ini. Nanti mungkin 2 minggu lagi sudah akan mulai untuk tumbuh bunga. Seperti itu kalau kita lihat di sini. Mungkin 2 minggu sampai 3 minggu lagi ya. Ini sudah bisa tumbuh bunganya. Seperti itu sahabat tani. Untuk penanaman kedelai di daerah kami ya, itu ini kalau tidak ada bantuan dari Dinas Pertanian, itu biasanya petani di sini lebih suka untuk menanam kacang tanah ya, karena kacang tanah memiliki nilai ekonomis atau nilai hasil panen yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan menanam kedelai. Karena kedelai walaupun ada yang bilang langka ya, harus impor, nyatanya ketika petani panen itu harga jualnya rata-rata hanya Rp8.000 untuk 1 kilonya. Sedangkan bibitnya kalau beli di pasar itu berharga Rp18.000 ya, jadi sangat tidak sinkron ya, atau tidak seimbang antara benih dengan harga jualnya. Namun karena di sini ada bantuan dari pemerintah, Dinas Pertanian, sehingga banyak petani di sini untuk menanam jenis kedelai ini ya, jenis Anjas Moro. Nah, untuk pemanenannya, untuk kedelai ini bisa dipanen ketika sudah berusia 3 bulan ya, atau 90 hari, atau ketika nanti daunnya sudah mulai kuning ya, atau sudah mulai berguguran. Selain itu, keunggulan yang lain ya, itu tanaman kedelai ini bisa juga dipanen ketika dia masih berumur mungkin 70-an hari ya, atau 75 hari. Dipanen ketika bijinya itu masih hijau ya, jadi dijual nanti dijual godokan ya, atau semacam edamame seperti itu. Dan secara pengalaman dijual ketika masih hijau itu nanti malah akan hasilnya itu lebih tinggi ya jika kita panen sampai tua ya, karena tua itu per kilonya hanya Rp8.000 ya. Namun jika dipanen hijau semacam edamame itu nanti malah lebih tinggi, biasanya dibeli oleh juragan ya, untuk didistribusikan ke pasar untuk dijual secara godokan ya. Itu nanti bisa dijual per ikatnya bisa 2.000, mungkin per ikat itu hanya 2 sampai 3 rumpun ya. Bisa bayangkan 2-3 rumpun saja nanti sudah laku Rp2.000. Seperti itu sahabat tani.